dilihat ini seperti gundukan-gundukan. Kegunaannya yang pertama yaitu pertumbuhan odotnya rapat, ya, pemberian pupuknya mudah, anti genangan air karena tanahnya yang gundukan ini lebih tinggi daripada tanah tempat kita lewat, jadi tidak ada genangan air. Itu juga pemberian pupuknya juga mudah karena kita cukup menaburkan pupuk dari sini sampai ke sana. Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, kali ini kita ngarit lagi di lahan 5x7. Ini barisan yang ketiga. Ya, jadi akan kita arit sebanyak 2 gulung seperti biasa. Ya, untuk pertumbuhan rumput-rumput yang sebelumnya bisa dilihat ya. Ini usianya 3-4 hari. Dan yang ini perbedaan tiap baris ini hanya 1 hari karena ini kita ambil terlebih dahulu sebanyak 1 gulung. Jadi yang ini pas 2 gulung kemarin loh. Ya, bisa dilihat ini dia bayeman atau lado-lado kita juga bisa kita ambil nanti setelah kita arit dulu odot ini sebanyak 2 gulung. Ya, untuk melihat kerapatannya seperti ini ya, bisa dilihat ya lor seperti apa pertumbuhannya. Kita lihat ketebalannya di dalam. Ini dia contoh batangnya. Seperti yang di ini loh. Ya, memang agak-agak jarang, namun batang yang hasilkannya itu juga cukup besar. Karena kalau tumbuhnya jarang, pertumbuhan batangnya besar. Lama-kelamaan dia juga tumbuhnya akan rapat nanti loh. Seperti yang di sini. Ya, kita lihat kerimbunannya. Ya, untuk yang mau menanam sebaiknya jaraknya itu dilewati 1 baris. Ya, 1 barisnya di sini itu ini kan ada 1 baris, ini barisan yang kedua dan yang ini barisan yang ketiga. Jadi kita buang barisan yang nomor 2-nya. Seperti itu. Itulah ukuran jarak idealnya. Ya, kalau dilihat jarak barisan ini kan mungkin sudah 1 meteran. Dari yang di sini ke sini itu 1 meter. Dari jarak awal tanam. Namun lama kelamaan dia semakin rapat seperti yang di sini loh. Bisa dilihat ya, tidak ada jalan di tengah lagi. Ya, ini yang ke tepi jalan ini terlindas ya lur, biasa. Nanti akan kita bersihkan dulu. Ya, untuk jarak tanam yang paling ideal itu 1 baris ini. Ini dulu kan kita tanam cuma sebesar ini. Lama-kelamaan dia jadinya segini lur. Ya, untuk dari awal tanam kita perlihatkan hanya sebesar ini. Lama-kelamaan dia ke sini dan juga ke sini. Jadi semakin lama semakin lebar. Namanya odot, pertumbuhannya sangat cepat. Bisa kita panen setiap 30 hari sekali. Ya, kalau saya jumpanya di sini 33 sampai 35 hari lor. Karena stok kambing kita cuma 15 ekor. Dan ditambah lagi kita sekarang memberi pakan kambing kita itu rumput bayeman, ampas tahu, ditambah odot dan ditambah daun singkong. 3 pakan. Jadi konsumsinya semakin sedikit sekarang. Namun kalau melihat pertumbuhan odot ini sangat cepat, mungkin kita bisa menampung setidaknya 30 ekor kambing. Mudah-mudahan nanti tercapai apa yang kita inginkan dan kita buatkan lagi mesin choppernya. Ya, kali ini sudah saya usahakan untuk mencari dulu karena mesin choppernya kita rakit sendiri lor. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana pembuatannya.
Ya, ada juga kawan yang memberikan saran membuat dari mesin pompa air yang dijadikan mesin chopper. Nanti akan kita review juga supaya ada untuk tambahan ilmu untuk dulur-dulur semuanya. Berapa modalnya nanti akan kita tanyakan. Ya lor, kita gaskan dulu karena sekarang bulan puasa. Wajar ya, karena sekarang ini di sini sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Nanti juga matahari semakin terik. Kita juga kelelahan karena badan kita panas dan cuaca juga panas ya, supaya tidak mengganggu menjalankan ibadah puasanya. Ya lor, kita gaskan lagi. Setelah satu gulung kita perlihatkan lagi berapa jaraknya yang telah kita arit. Ya lor, kita gaskan. Ya lor, inilah dia satu gulung kita. Ini dia besarannya. Ini dia daun-daunnya yang kering. Dan ini dia barisannya yang kita arit sebanyak satu gulung itu. Sampai di situ. Dengan kata lain, sama seperti yang kemarin-kemarin. Pokoknya sejajar lah, itu pas satu gulung. Dengan rimbunnya seperti ini ya lor. Bisa dilihat kerimbunannya. Ya, kalau dilihat untuk rumput odot ini seperti ini lor. Yang kemarin kita arit itu sampai di sana. Sementara yang di sini pokoknya jarak yang kita arit itu tetap sama untuk setiap satu gulung. Itulah kegunaan kalau kita nanam odot itu dalam bentuk barisan. Ya, dalam bentuk barisannya seperti yang di sini bisa dilihat seperti gundukan. Atau lebih mudahnya dipahami itu seperti kita nanam cabai. Ada yang bedengannya itu dikasih plastik mulsa. Seperti itu juga rumput odot, namun ini dalam bentuk barisan. Ya, karena bisa dilihat ini seperti gundukan-gundukan. Kegunaannya yang pertama yaitu pertumbuhan odotnya rapat. Ya, pemberian pupuknya mudah, anti genangan air karena tanahnya yang gundukan ini lebih tinggi daripada tanah tempat kita lewat, jadi tidak ada genangan air. Itu juga pemberian pupuknya juga mudah karena kita cukup menaburkan pupuk dari sini sampai ke sana. Ya, cuma tinggal jalan biasa aja dan langsung ditaburkan. Seperti menaburkan begini saja lor, tidak perlu dilempar-lempar ya, cukup ikuti ruas barisannya. Jadi seperti itulah lor, sekitar beberapa keunggulan ya nanam odot dalam bentuk barisan. Panennya lebih mudah, hasilnya lebih banyak dengan mengatur jarak kerapatan dari tunas-tunasnya. Jarak idealnya itu bisa dilihat ya, bukan dari sini sampai sini itu dulu 1 meter. Karena awal tanam cuma sebesar ini, jadi 50 cm ke sininya lebarnya. Jadi kita harus memangkas satu baris ini misalnya nanti untuk jaraknya dari sini ke yang di sini, supaya tumbuhnya tetap bagus ya lor. Kalau rapat bisa dilihat, bukan ke bagian belakang ini lebih banyak dihajar tikus. Tikusnya itu makannya seperti ini. Lebih banyak odot kita yang kecil-kecil jadinya kalau sudah dihajar tikus. Pertumbuhannya kurang baik untuk periode berikutnya. Ini adalah barisan yang dihajar tikus. Kita perlihatkan karena kecil-kecil. Seperti ini. Ini sudah dimakan tikus. Bisa dilihat ya lor, mulai mengganas lagi. Namun kita usahakan cepat untuk aritnya. Kecil-kecil jadinya. Semakin lama semakin kecil. Ya, untuk penanganan nanti ini di sini juga akan kita bersihkan. Kita arit juga ini lado-lado, cabai-cabean, bayeman. Ini satu aja jenisnya, satu aja rumputnya, namun namanya juga cukup banyak. Ya, untuk lahan 5x7 kita ini seperti ini karena ini di ujung tebing.
karena di bawahnya sudah sawah-sawah. Jadi akan kita gaskan lagi satu gulung ya. Ini pembuktian satu gulung kita, bisa dilihat ya lor. Akan kita berjalan saja di atasnya, jangan takut, ini tidak apa-apa. Seperti ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langkah dengan sepatu boot nomor 43. Telah kita dapat satu gulung. Satu gulung itu setelah kita timbang-timbang di video-video sebelumnya itu 50 kilo. Lebih berat lagi kalau musim penghujan lor. Satu gulung itu bisa 70 kilo. Ya lor, kita hajar lagi yang di sana karena kita butuhnya 2 gulung. Ya lor, kita gaskan. Ya lor, selesai sudah 2 gulung kita, karena sekarang hari sudah jam 11 siang. Ya sudah mulai terasa sangat panas. Ya, inilah dia 2 gulung kita ya. Ini yang gulung yang pertama dan itu gulungan yang kedua. Ya, karena cuaca juga cukup panas. Selanjutnya akan kita bawakan langsung rumputnya ke kandang. Ya, untuk yang satu baris ini yang kita arit dari sana sampai ke sini, dan ditambah sedikit untuk yang di situ, karena sebelah bagian yang di sini itu banyak yang dimakan tikus karena batangnya kecil-kecil, jadi kita ngaritnya banyak. Berbeda dengan yang ada di pangkal sana, semua batangnya sama besar, jadi tidak perlu banyak-banyak kita ngarit. Jadi inilah dia 2 gulung untuk hari ini, pakan 3 hari. Ya, selanjutnya akan kita bawakan ke kandang lagi, dan juga akan kita perlihatkan apa-apa saja yang dimakan oleh kambing saya. Ya, stok hijauannya apa saja. Ya, saya rasa di tempat dulur ini juga ada, tergantung kebanyakan apa yang banyak jenis-jenis rumput-rumputnya. Ya lor, kita gaskan lagi pulang. Ya lor, kali ini kita perlihatkan ya bagaimana kambing kita itu makan odot. Ini dia odotnya, belum kita chopper karena kita masih dalam proses pembuatan mesin chopper. Mudah-mudahan cepat selesai mesin choppernya ya lo. Seperti ini. Kambing kalau makan rumput odot, dia akan mengambil ini bagian ke pucuknya terlebih dahulu ya lor. Karena airnya juga cukup banyak. Pemberian rumput odot ini kita berikan pada siang hari. Ya, pokoknya jam 12 itu kita kasih ampas tahu. Setelah kasih ampas tahu, kita kasih ini rumput odot. Ya, bisa dilihat. Ini dia kambing sedang berusaha mematahkan pucuknya. Ya, untuk melatih kambing makan rumput odot, bagi yang pertama kali memberikan, mungkin ada gejalanya seperti mencret atau kurang suka. Itu tergantung cara kita melatihnya ya lor. Ya, cara melatihnya yang bagus itu tidak perlu dikasih terlalu banyak untuk pertama kali. Bisa dikasih 2-3 batang dulu. Jika sudah habis, baru ditambah-tambah terus setiap harinya. Bisa dilihat ya ganasnya mematahkan odot. Karena batangnya juga cukup besar. Paling enak bagi kambing itu memakan yang halus-halus ya lur. Batang yang kecil-kecil itu paling enak nampaknya. Yang besar ini nanti juga habis. Ya, selain rumput odot, kita juga stok daun ubi singkong. Ini dia daun ubi singkongnya. Ini rumput odotnya. Ya, 2 gulung yang kita arit tadi telah habis. Ini kelebihannya. Jadi besok ini bisa dibagi 2 untuk 3 hari. Dan itu lado-ladonya. Ya, untuk yang di sana telah habis. Jadi akan kita arit nanti supaya rumput kita tidak putus. Karena selama bulan puasa kita memiliki waktu yang mepet atau
tergantung stamina kita untuk ngarit. Ya, ini ubi untuk kita campur dengan ampas, karena selama bulan puasa ampas tahu itu sangat sulit untuk didapat lor. Jadi antisipasinya mungkin ini kreativitas baru atau inovasi baru juga, karena kandungan ubi singkong yang kecil ini jauh lebih banyak ya dibandingkan ampas tahu saja. Ya lor, mungkin bisa dicek juga kadar-kadar nutrisi dari anak-anak ubi singkong, bukan ubi singkong yang besar-besar ini, tapi yang kecil-kecil seperti yang di sana. Nah, inilah pejantan kita, semuanya suka makan odot. Ya, awalnya dulu juga tidak terlalu suka, ada yang suka dalam bentuk kering dan ada juga yang suka dalam bentuk basah sekarang. Ya, sekarang karena cuaca juga panas dan sangat menyukai odot yang banyak kandungan airnya. Dan tidak perlu dilayukan untuk di kandang saya ya lor, karena kambing juga sangat suka. Ini pun juga sebagai ganti air minumnya. Nah, karena kandungan air dari odot itu sangat banyak. Ya, nanti akan dihabiskannya, bisa dilihat. Tidak perlu kita chopper, karena di sini sistemnya rebutan nampaknya. Nah, ya lor, itulah dia pembahasan kita tentang rumput odot ini, dan tentang kita perlihatkan di kandang bagaimana kambing kita menghajar rumput odot. Ya lor, selanjutnya akan kita bahas juga masalah kebersihan kandang nantinya, dan juga akan kita perlihatkan kandang kita ini yang baru kita bangun. Ya, kita bangunnya skala bertahap, tidak selesai dalam beberapa hitung minggu lah, karena kita bangunnya itu kita yang merakit sendiri. Ya lor, akan kita perlihatkan nanti ya, dan juga analisa tentang saya ternak kambing. Ya lor, sekian, terima kasih.